Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Pak Guru baik. Alhamdulillah. Pak Guru. Mudah-mudahan Semoga harapan kami Pak Guru ya, keluarga juga baik. terima kasih ya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa mengoptimalkan waktu-waktu yang kita miliki untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, junjungan alam Nabi Muhammad SAW, pribadi teragung yang jasanya tidak akan pernah terlepas dari kita. Mudah-mudahan kepatuhan kita menjalankan hidup di bawah panji-panji ajaran beliau akan membantu kita nanti untuk selamat di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, kesyukuran tak terhingga kita rasakan pada kesempatan kali ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Kita akan lanjutkan latihan kita pada malam ini. Insya Allah kita akan berlanjut ke latihan ba untuk memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan pelajaran yang ke-22. Untuk itu ibu-ibu sekalian, mari kita manfaatkan kesempatan yang kita miliki. Kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita sebelumnya kita alhamdulillah sudah membahas ya latihan yang hamzah. Latihan hamzah yaitu beberapa ayat Al-Qur'an ya yang menggunakan kata a'ta ya, beberapa ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata dasar a'ta yang kita dapatkan, yang kita dapati di dalam surah Toha, kemudian di dalam surah Ad-Duha. Kita akan lanjutkan latihan ba dengan kata kunci yang lain, sesuai dengan materi yang sudah kita dalami pada bagian Tanmiyatul Mufradat sebelumnya. Nah, sebagai kegiatan awal kita pada pelajaran kita kali ini, kembali kami mengajak ibu-ibu sekalian, kita baca terlebih dahulu, ini terlihat sekilas bahwa kata-kata yang akan menjadi dasar di dalam memahami materi kita pada kesempatan kali ini adalah kata yang berkembang dari 3 huruf dasar, qaf, dot, dan alif, qodo, yakdi, dan sebagainya. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi wa huwal azizul hakim. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin.
walikulli كل ummatir أمة rasul رسول fa idza وإذا jaa rasuluhum جاء qudiya bainahum رسولهم bil بينهم qisti wa hum la فهم yuzlamun. لا Fa يظلمون idza وإذا qudiyatis قضيت salatu الصلاة fantashiru fil ard فانتشروا في الأرض wabtagu min وابتغوا fadlillah من فضل الله wadhkurullaha واذكروا katsiran كثيرا la'allakum la'allakum tuflihun. tunfilhun. Iya, baik. Itu dia, ibu-ibu, Ini pelajaran berapa, Pak? Pak Ustadz? ayat-ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Iya, baik. Mari kita mulai dengan Al-Baqarah 117 ya, ibu-ibu sekalian. Diamati ungkapan demi ungkapan yang ada pada ayat tersebut, seumpama ada yang perlu kita bahas terlebih dahulu dari aspek kosakata, maka ya itu yang akan kita lakukan mula-mula. Bagaimana Bu Ratna? Al-Baqarah 117 bisa dipahami? Insya Allah Pak Guru. Bu Mute? Insya Allah ya, bisa, Pak. Bisa. Ya. Bu Eti bisa? Al-Baqarah 117? Lihat terjemahannya dulu, Pak. Kan pusing kalau terjemahannya Bu Neti. Lihat aja. Calon Pak Guru. Oke, baik. Nah, mari kita dengarkan apa yang Bu Eti pahami dari Al-Baqarah 117. Dipersilakan Ibu. Wa iza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan bila qada kodok, Pak. Bagaimana Bu Eti? Kodok belum ketemu. Coba Ibu berkenan buka pelajaran kita ya, Tanmiyatul Mufrodat. Coba Ibu. Tanmiyatul Mufrodat. Iya, yang pertama apa isinya? Dijelaskan tentang apa di Tanmiyatul Mufrodat kita? Yang pelajaran 22, Pak ya? Iya, betul Ibu. Pelajaran 22. Ina yang pertama ini fiman hadait Oke, terus yang kedua apa Ibu? fiman apa fait Iya, oke bagus. Yang ketiga apa Ibu? tawalatni fiman tawalait Iya, bagus. Yang berikutnya apa Ibu? wabarikli fiman aktoit Iya, lanjutkan lagi Ibu. Setelah itu apa? syaroma kodoit Nah, oke, coba lihat di situ. maka kodoit ini keburukan mungkin ya, Pak ya. Kodoit keburukan. Apakah yang Ibu berkenan membaca lengkap yang ada di situ di Tanmiyatul Mufrodat syaroma itu? kodoita fa innaka takdi wala do alaik. Iya, baik. Apa di situ maknanya Ibu? Keburukan apa yang telah engkau tentukan, sebab engkaulah yang menentukan dan engkau tidak ditentukan siapapun. Yang tadi Ibu tanyakan apa Ibu? Kodok Apa bisa terjawab dengan membaca materi itu? keburukan. Dan bila keburukan yang telah ditetapkan, maka sesungguhnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah
maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun. Sudah, Ibu? Iya, Pak. Apa masih ada kendala yang Ibu hadapi? Ya tadi aja kodok. Betul, itu kodok. Apa Berarti di situ maknanya? keburukan. Apa Bu Eti berkenan melihat tampilan yang saya akan tunjukkan di layar berikut ini, Ibu? Iya, Pak. Iya. Bisa, Ibu? Ya, Baik. Coba Ibu lihat yang nomor 5 ya, Bu. Boleh dibaca, Ibu, nomor 5? caroma kodoit. Ya, baik. Kata pertama di situ apa, Bu? Caro. Kemudian diikuti kata apa? Ma. Selanjutnya. Kodoit. Nah, sekarang coba Ibu lihat yang sebelah kirinya, Ibu. Baca bahasa Keburukan Indonesianya. keburukan apa yang telah engkau tentukan. Nah, baik. Sekarang Ibu coba pasangkan ya. Yang sebelah kanannya bahasa Arabnya apa? Kemudian yang sebelah kiri bahasa Indonesianya apa? Oh, Kira-kira coba. eh, syaro keburukan berarti keburukan apa yang kodoit berarti telah ditentukan oleh Allah. Iya. Pada mohon maaf Ibu, ketika Ibu mengatakan ditentukan, itu pakai dasar apa ya Bu mengatakan ditentukan? Ibu mengatakan di itu kira-kira Ibu ada dasarnya untuk mengatakan di? Enggak ada, Pak. Oh iya baik. Coba sekarang dipasangkan ya Bu, yang sebelah kanan dengan sebelah kiri. Syaro keburukan Oke. apa yang Hmm, kodoit telah engkau tentukan. iya bagus ya. Di situ ada kata telah ya Bu. Apa Ibu bisa berbagi dengan yang lain? Itu ada makna telah dalam versi bahasa Indonesianya. Ibu mungkin bisa bercerita kepada kita-kita apa ininya, ilmunya sehingga ada telahnya. Masa lampau. Oke, bagus ya. Kemudian di situ ada engkau. Kira-kira bisa diceritakan Ibu, ini dasarnya ada kata engkaunya. Dari tak engkau. Iya, bagus ya. Nah, sekarang kalau taknya kita tutup, yang tersisa apa? Tentu kodoit kodoit Apa maknanya? tentukan. Iya, baik ya. Kemudian mari kita beranjak sedikit ya, Ibu, Bu Eti dan ibu-ibu yang lain, ibu bapak yang mungkin nanti akan Nah, coba. Apakah Ibu tadi ini sudah membaca ada ini di buku Ibu? Hah? Apakah ada semacam ini di buku Ibu? Ada, Pak. Iya, baik. Memutuskan, mengadili. Ya, coba Ibu baca tasrifnya. Filmadinya kodok. Mudorenya yap adi. Masdarnya kodoa. Sifat faas faadi. Kudoa. Kudoa. Kudot. Kudoa. Kudoa. Kudoat. Sudah?
Sudah bisa menjawab yang tadi Ibu tanyakan? Ya, Pak. Oke, baik. Dan bila dan keputusan dan bila keputusan telah ditentukan, maka apa yang telah difirmankan oleh Allah terjadilah. Bu Eti, bisa kita lanjutkan, Ibu? Ya, Pak Guru. Iya. Nah, baik, silakan ya. Apa yang Ibu bisa pahami terlebih dahulu? Dan jika Allah telah memutuskan, maka apa yang sesuatu yang telah difirmankan Allah, maka kun fayakun, terjadilah. Iya, oke, bagus ya. Kita mulai dari potongan pertama, coba Ibu ya, semampunya ya. Kalau nanti ada kendala, insya Allah teman-teman yang lain juga akan ikut membantu. Potongan pertama, apa yang terbaca di sana? Wa iza kodok. Iya, saya bantu ya, Bu. Potongan pertama itu sampai di sini saja. Bisa terlihat? Ya, Pak Guru. Iya, apa katanya? Wa iza. Iya. Apa yang Ibu pahami? Dan jika. Bagus. Ibu ada ini mungkin ya, kalau diingat-ingat apa yang Ibu, kita kan sering ya, sering diskusi tentang dan ya. Apa yang Ibu ingat terkait dengan dan? Mungkin ya, ada gitu. Dan wa itu artinya dan. Iya, oke. Atau tanpa arti. Atau iya, huruf atau. mohon maaf Ibu, kita tidak sedang membahas wa-nya ya, tapi membahas dan ya. Ibu ya tahu kalau kata dan itu kata apa, Ibu? Boleh cerita Ibu kalau Tersambung. Oke. Apakah di situ Ibu melihat ada yang disambung sehingga Ibu mengatakan dan? Tidak ada. Iya, baik. Atau kata pembuka. Iya, jadi dengan demikian Ibu ada ini ya, boleh dipertimbangkan ya Bu bahwa kalau itu bukan menyambung antar bagian, kita boleh tidak menggunakan dan ya. Karena pemahaman kita dalam bahasa Indonesia dan itu untuk menyambung. Ya, kalau bahasa Arab kan ada wa Pak Guru. Ya betul, dalam bahasa Arab itu ada wa. Tetapi kita pernah sampai pada pemahaman bahwa tidak semua wa itu adalah kata sambung. Oke ya, tidak semua wa itu adalah kata sambung. Sehingga tidak semua wa itu kita artikan dan. Bisa dipahami penjelasan saya ini, Ibu? Ya, Pak Guru. Iya, baik. Jadi apa maknanya? Bila. Iya, oke, bagus ya. Bagus ya. Kita lanjut berikutnya. Potongan kedua apa, Ibu? Kodok. Ada kayak itu ya, kayak kakaknya itu ya, kecebong ya. Coba kalau Ibu pakai itu ya, cara membaca bahasa Arab ya, itu kan ada panjang Ibu. Itu. Kalau dibaca panjang, nggak jadi seperti bahasa Indonesia itu. Apa Ibu? Kodok. Apa? Kodok. Nah, gitu kan nggak jadi kodok kalau begitu. Nggak jadi kodok kalau begitu. Oke, apa maknanya Ibu? Menetapkan.
Apa? yang memutuskan atau mengadili. Eh, Memutuskan, dari pilihan yang ada, Ibu memilih yang mana? memutuskan. Iya, baik. Coba lihat, itu bentuk berapa tadi itu, Bu? Bentuk eh, bentuk pertama Mm-mm. Ya, itu ya. Kalau sudah tadi dipahami itu bentuk mengadi. pertama, apa bisa dikenali domirnya, Ibu? Domirnya huwa. Sehingga kalau kita gabungkan pemahaman itu, kita paham makna dasarnya, kita paham bentuknya, kita paham domirnya, maka kata kodo bisa bermakna, Telah memutuskan. ya, jadi Ibu coba pertimbangkan lagi tadi ya. Ibu tahu bentuknya, Ibu tahu arti dasarnya, dan Ibu juga tahu domirnya. Sehingga bisa Dia bermakna telah apa, Ibu? memutuskan. Apa, Bu? Dia telah memutuskan. Dia telah Iya. memutuskan. Iya. Oke, berikutnya. Itu kalau dalam pemahaman Ibu, memutuskan itu kata yang berobjek apa tidak? Kalau dalam bahasa Indonesia. Ada berobjeknya, Pak. Iya, baik. Coba gunakan informasi ya. Gunakan informasi yang ada pada bagian ini untuk melengkapi pemahaman yang tadi Ibu sudah miliki sehingga ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Bagaimana jadinya? Dia telah memutuskan sesuatu. Iya, Hmm. coba dari awal bagaimana jadinya? Bila dia telah memutuskan sesuatu, Iya, bagus. maka Oke, berikutnya. Terus, potongan berikutnya, fa'in fa'in nama, nama maka apa yang fa'in nama apa, Bu? Ibu mengenali di sini berapa kata di sini, Bu? 3 fa dan ina. Ma, Baik. Coba maknakan, ya, Ibu maknai kata yang pertama dan kedua saja, Ibu. maka ina sesungguhnya, Iya. Pak maka ina sesungguhnya, Terus, kita lanjut ma berikutnya. apa yang, ma apa yang, Boleh Ibu, saya ulangi lagi ya, Bu. Ibu maknai kata pertama dan kedua saja, ya Ibu. Silakan Ibu. Pak ina, Pak ina. Ya, kalau membaca silahkan dibaca lengkap, tapi yang dimaknai yang pertama dan kedua saja. Dari Iza ya Pak ya. Bukan Ibu, kita sedang bahas yang ini. Oh, jadi fa dan ina. Kalau Terus ma, dibaca lengkap Ibu. Pak ina ma, Iya, bacanya. Tapi memaknainya cukup yang pertama dan yang kedua. Bagaimana jadinya? Pak maka ina. Sesungguhnya Silakan dimaknai saja, Ibu. maka sesungguhnya apa yang Mohon maaf ya Ibu sekali lagi ya. Cukup yang diartikan dua saja. Coba Ibu. maka sesungguhnya Oke, sudah cukup di situ aja ya. Ya, kita lanjut berikutnya. apa yang telah difirmankan, katakan. Sekali lagi Ibu, boleh ditingkatkan lagi konsentrasinya. Ibu fokus pada yang saya lingkari, Ibu. Oh, mengatakan Coba Ibu lihat itu bentuk berapa? untuk kedua fi'il Iya, mudhari. baik. Bisa dikenali itu domirnya apa? Domirnya huwa. Iya, baik. Silakan digunakan pemahaman tadi, Ibu.
Ia Yakulu berkata. Ia berkata, Boleh diulang lagi tadi? Ibu sudah memahami makna dasarnya, Ibu sudah memahami bentuknya, dan Ibu ia sudah memahami domirnya. ia berkata, Yakulu. Bentuk berapa tadi, Ibu? Untuk kedua, mufil Iya, mudore. iya, silakan. Ibu sudah tahu itu makna dasarnya, Ibu sudah tahu bentuknya, dan Ibu sudah tahu domirnya. Coba digabungkan, bagaimana jadinya? Ia mengatakan, Baik, terima kasih, Bu. Coba Bu Ratna, tadi ya sudah diketahui makna dasarnya, sudah diketahui bentuknya, dan sudah diketahui domirnya. Bagaimana jadi maknanya? Maka dia akan berkata, Luar biasa. Dari mana ada makanya, Ibu? dia akan berkata, Iya, baik. Terdengar, Bu Eti? ya Pak, Iya, bagaimana jadinya? ia berkata, Bu Mute, tolong dibantu sekali lagi. Tahu makna dasarnya, tahu bentuknya, dan tahu domirnya. Bagaimana jadinya? Ia akan berkata, Bu. Iya, coba Bu Eti diulangi. ia akan berkata, Iya, baik. Oke, terus berikutnya. lahu, Iya, apa maknanya? oh, mungkin tulis ini maksud Allah kali ya Pak. Tidak ke sana arah diskusi kita, Ibu. Coba dipahami. Padanya, lahu kepadanya, Nya, kemana maksudnya? lahu kepadanya, Nya, kemana maksudnya? ya nyanyi ke Allah, maksudnya kepada Allah. Baik, coba digabung ya. Coba digabung ya. Bagaimana jadinya? Ia dia dia berkata pada Allah, Dianya siapa, Ibu? oh dianya udah ya, Allah itu sendiri mungkin ya Pak ya. Iya. Apa bisa cocok kalau Allah berkata kepada Allah? Nah, cocok. Ya, berarti kemana kira-kira nyanya? Allah berkata kepada manusia, Mana kata manusianya, Ibu? padanya, Ya, nyanya siapa yang dimaksud dengan nya Allah di sini? berkata kepadanya, manusia. Apakah di situ ada kata yang bermakna manusia? Domir yang di Yakulu itu mungkin ya Pak ya. Yakulu, domir yang di yakulu tadi kemana? Pada Allah. Iya, baik. Jadi manusianya dari mana? Ada manusianya. Aku kepada manusia, manusia mungkin Ibu bisa ini kan, pada bisa ini kan Bu ya, kalau eh, terpahami ya Ibu bahwa namanya domir itu kata ganti itu berarti dia mengganti ya. Iya, ya Pak, ya. Hu di sini mengganti kata apa Ibu? ganti kata sebagai pengganti Mengganti kata apa di situ? sesuatu. Iya, baik. Jadi dia berkata kemana?
Sesuatu kali Pak ya. Iya. Nah, terus Pada coba dari sesuatu. awal. Bila dia telah memutuskan tadi apa ya? Bila dia telah memutuskan sesuatu, maka sesungguhnya apa yang telah Allah Bu Eti, katakan. mohon bersabar sedikit ya, Bu. Tadi kita sudah membahas fa'in nama itu kata pertama dan kedua saja yang diartikan. Maka sesungguhnya Allah telah menetapkan sesuatu, telah mengatakan sesuatu. Eh, ini ya Bu ya, coba ini agak ketat ininya, agak ketat konsentrasinya. Maksud saya jangan terbawa oleh ini ya ucapan tanpa Ibu merujuk kepada kata gitu. Tuh. Dicoba lagi ya Bu dari awal coba Ibu. Bila dia telah memutuskan sesuatu, maka sesungguhnya Saya pandu lagi ya Ibu. Tadi yakulu itu Ibu sudah tahu makna dasarnya, sudah tahu bentuknya, sudah tahu juga domirnya. Itu yang dipakai Ibu. ya Pak mengatakan sesuatu yakul. Bila dia telah Komitmen ininya Bu, fokus memutuskan. perhatiannya Bu. Yakulu tadi, Ibu tahu arti dasarnya, Ibu tahu bentuknya, Ibu juga tahu domirnya. Apa maknanya yakulu? Dia berkata, Iya. dia mengatakan sesuatu. Jadi Ibu tadi sudah diingatkan oleh dibantu Bu Ratna juga oleh Bu Mute, karena dia bentuk dua, dia mudhari, maka ada makna akan. Ada makna akan. Dia akan mengatakan sesuatu. Eh, mohon pelan-pelan ya Bu, pelan-pelan Bu ya. Tapi kalau Ibu merasa tidak nyaman karena diminta pelan-pelan, kasih tahu saya ya Bu, sehingga saya bisa memikirkan rencana berikutnya. Saya sudah lingkari Ibu yakulu saja, Ibu fokus ke situ saja. Ya itu ya Bu ya, mohon maaf sekali Bu ya. Saya sudah lingkari yakulu saja, jadi Ibu fokus ke situ aja ya Bu. Ya, Iya silakan, apa jadinya? dia akan mengatakan sesuatu. Oke baik. Dari mana ada arti sesuatu pada ungkapan yakulu, Ibu? Dari Dari mana? lahu. Ah? Nggak ada Pak. Dia akan mengatakan aja Iya, begitu ya. Baik, dia akan mengatakan lahu. Oke, apa? sesuatu. Ibu bisa Untuk itu sesuatu. boleh diceritakan ya, dikasih tahu Ibu, lahu itu berapa kata Ibu? 2. Yang pertama apa? La dan hu. Hmm.
Yang pertama La apa dan maknanya? Yang pertama apa maknanya? kepada, Berarti kalau lahu, kepadanya. iya bagus. Coba dari awal sekarang itu sudah ada kemajuan Ibu. Bila dia telah memutuskan, bukan tadi apa, Amron tadi apa ya? Sesuatu Ibu. Satu ya. Eh? Bila dia telah memutuskan sesuatu, maka sesungguhnya dia akan mengatakan kepadanya Iya, kun bagus. fayakun. Nah, bagus. Disimpan dulu Ibu ya. Disimpan dulu itu. Nah, oke. Nah, sekarang coba dilihat ya kata berikutnya. Ungkapan ini dua potongan terakhir. Coba. Apa? Coba dibaca. Kun fayakun. Iya, apa maknanya? Jadi, jadilah. Coba Ibu lihat ya, kata pertama apa? Kun. Iya, baik. Itu Ibu kenali bentuk berapa? Bentuk pertama kan. Iya, bagus. Apa kalau boleh tahu Bu, bentuk pertama kata Ibu dari mana Ibu mendasarkan bahwa kun itu bentuk pertama? Itu kun fil amr kayaknya. Oke, Kun bagus Ibu. Kalau fil amr bentuk berapa Ibu? apa ya? 3 kali Pak ya. Oke, bagus ya. Nanti tinggal disesuaikan kalau di bahasa Arab Qurani, fi'il amr itu bentuk 5 ya. Bentuk 5. Iya, kita bisa mengerti lah. Ibu kan ilmunya banyak bercampur dengan pelajaran bahasa Arab di tempat lain ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting itu sudah disepakati itu adalah fi'il amr. Nah, sekarang kalau sudah dipahami itu fi'il amr, coba lihat itu domirnya apa. Domirnya kun anta. Iya, bagus. Maka kun artinya Kun anta. Hmm. Kun anta kan kepadanya. Kamu. dari mana dapat Kamu. ide anta kepadanya, Ibu? Anta kun. Apa arti anta, Bu? Pokoknya kalau dia. Kamu. Apa, Bu? Kau. Iya, baik. Hmm. Berarti kun maknanya? Kamu. Tadi apa Jadilah. mana dasarnya? Apa dasarnya? Saya taunya kun fayakun jadilah makan. Nggak apa-apa, Bu. Nah, Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Itu bagus ya. Tinggal Ibu gabungkan tadi. Tuh ya. Kan Ibu berkata jadilah. Tapi kan Ibu juga tahu itu amar, jadilah. Dan Ibu juga tahu itu domirnya gitu. Tinggal digabungkan, Ibu. Ini tidak ada niat sama sekali untuk menolak pengetahuan yang Ibu sudah pernah miliki. Tapi kita coba tambahkan lah gitu ya. Apa jadinya kun? Kun fayakun. Anda, kamu apa ya? Jadi bingung kun. Ya, baik. Bu Jadilah. Ratna, bagaimana Kamu jadinya, jadilah. Bu Ratna? Ada Bu Eti, ada kebingungan karena di dulu-dulunya nggak ada yang kun, begitu gitu. Tuh. jadilah kamu. Iya, oke, bagus. Coba Bu Eti diulangi. Kun jadilah kamu. Iya, baik. Itu, itu. Itu kata Allah kepada siapa, Bu?
kepada manusia, Astagfirullahaladzim. Ibu. Kepada dia. kepada kepada sesuatu. Ini tadi karena Ibu berulang kali mengatakan manusia, tapi Ibu tidak menemukan kata yang bermakna manusia itu secara ilmu bahasa tidak cocok kalau kita mengembalikan kata ganti kepada sesuatu yang tidak ada di situ gitu. Ibu-ibu yang lain, itu kata Allah kepada siapa? Kepada dia, Allah. Sesuatu kan? Iya, kepada sesuatu gitu. Jadi Allah berkata kepada sesuatu yang sudah Dia tetapkan. Apa kata Allah? Jadilah kamu. Oke. Terus berikutnya Bu Eti. Fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Oke, bagus ya. Tuh. Ibu, kalau ada kata lah di sini apa maknanya? Coba ulang lagi. Maka jadilah sesuatu itu. Nah, baik. Lahnya apa makna lah di sini dalam pernyataan Ibu? Jadilah gitu. Gemes itu, Bu Eti, Menegaskan. gemes. Ah? Menegaskan. Oh, penegasan. Gemes. Oke. Baik, coba sekarang digabung dari awal, Ibu. Bila dia telah memutuskan sesuatu, maka sesungguhnya dia telah mengatakan kepadanya, jadilah kamu, maka jadilah sesuatu itu. Bagus ya, terima kasih ya. Baik, ibu-ibu sekalian, Bu Eti dia. pintar. Itu dia yang pemahaman yang Bu Eti sudah miliki dan kita juga sudah menggali beberapa hal. Walaupun ini di titik terakhirnya tadi, pada waktu yakulunya mungkin karena konsentrasinya agak bergeser, jadi yakulu yang mudhari dimaknai telah juga gitu. Mungkin karena terpengaruh oleh makna qadha. Tapi tidak apa-apa. Itu sudah Bu Eti memberikan kita pemahaman maksimal yang dia miliki. Baik, ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan terkait dengan Al-Baqarah 117? Tidak, Pak. Oke, baik ya. Kita lanjutkan berikutnya ya. Kita Al-Isra 23, ibu-ibu sekalian. Silakan diamati seumpama ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu dari segi pemaknaan ya, dari segi pemaknaan makna kata ungkapan. Silakan itu dulu yang kita lakukan sebelum melangkah ke tahap berbagi pemahaman. Pak Guru, Ya, Bu Ratna. Allah itu janganlah ya, Pak Guru. Allah. Janganlah ya, Pak Guru. Iya, betul. Boleh. Bisa dipahami dasar pemahaman itu? Iya, Pak Guru sudah. Apa, Bu? Coba diceritakan. Tuhanmu. Bukan. Allah. Bukan. Bukan. Mohon maaf ya, bukan. Coba kita ulangi lagi ya. Coba Ibu tadi ulangi pertanyaan Ibu. Allah. Baik, apa? Janganlah. Oke, baik. Bagaimana bisa itu ya? Bagaimana bisa lahir pemaknaan begitu? Ada kata ilah ya, Pak Guru? Ada kata apa? Ilah, sesudahnya. Oke, bagus. Yang lain bagaimana memahami ini, yang kata yang saya lingkari? Ada dua kata ya, Pak, an sama la, Pak. Iya, Jadinya baik. makna jangan. Itu dia, Bu. Jadi pertama, itu adalah gabungan dari an dengan la. Apa makna la di sini?
Jangan. Jangan. Bagaimana Jangan. ilmu kita sehingga kita pahami itu cocok dimaknai la, bermakna jangan. Sesudah itu ada kata ilah ya Pak Guru. Kalau Bu Eti, terima kasih Bu Ratna. Kalau Bu Eti, bagaimana Bu? Memahami la di sini bermakna jangan? Ada sudahnya ada kata tak budu. Ada apa di dalam kata ta'budu yang membantu kita untuk memahami bahwa la di sini bermakna jangan? Kalau Bu Ratna tadi ada ilah yang dilihat, kalau Bu Eti ta'budunya yang dilihat. Apa yang bagian mana dari ta'budu ya yang menjadi fokus perhatian Bu Eti sehingga memahami bahwa la di sini bermakna jangan? Ini kan fi'il mudhari. Iya, oke, bagus. Gimana? Mudhari. Jadi ini kata ada fi'il mudhari berarti fi'il kata kerja. Iya, iya ini sepertinya ilmu masa lalunya sudah sangat mendarah daging Bu Eti. Ya, terus bagaimana Ibu? Ya saya berarti lah itu jangan Iya, kalau disambungkan oke, dengan kata bagus. Terima mudhari. kasih Bu Eti ya. Kalau Bu Mute bagaimana Bu? Yang itu Pak, yang kan dia asalnya waunun ya, terus kan hilang. Jadi jangan hilang itu Pak. Iya, oke, bagus. Jadi itu ya yang kita pernah pelajari. Jadi ini asalnya adalah ta'buduna. Itu ya. Jadi ini asalnya adalah ta'buduna karena itu domirnya antum. Yang pernah kita pelajari ada beda makna kalau kita mengatakan ta'buduna dengan ta'budu gitu. Ya. Nah, itu dia ilmunya. Kalau la ta'buduna itu artinya kalian tidak Tidak menyembah. menyembah. Nah, Menyembah. tapi kalau la ta'budu itu la-nya bermakna jangan. Yang dulu kita coba mudahkan, tapi mungkin bagi yang lain justru ini menyulitkan Pak Guru. Kenapa? Karena beda dengan ilmu masa lalu ya. Kita coba mudahkan dengan berkata jangan mati, jangan hilang. Maksudnya apa? Kalau mudhari setelah la itu ujungnya sukun, atau kalau mudhari setelah la itu nunnya tidak ada, padahal itu untuk jamak, maka la itu diduga maknanya jangan. Sudah teringat Bu Ratna, Bu Eti? Ya Pak Guru. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan Ibu-ibu sekalian kajian kita dengan mendengar siapa yang akan berbagi pemahamannya untuk Al-Isra 23. Silakan. Ayo Bu Muti silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tuhanmu telah memutuskan jangan kalian mengabdi atau menyembah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsanan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Iya, oke, bagus. Coba maknanya saja dari awal tanpa membaca ulang. Tuhanmu telah memutuskan jangan kalian menyembah kecuali kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Iya, oke, Dan bagus. Ya. Baik. Baiklah kepada orang tua. Oke, kita lanjut ya ke tahap diskusinya. Bagus tadi pemahamannya. Ya.
ada kata ini ya, ada perintah dan ada larangan di sini ya. Ya. Apa perintahnya? Perintahnya janganlah engkau mengabdi. Oh ini perintahnya berbuat baiklah. Iya. Ihsanan. Berbuat baiklah ya. Kemudian larangannya? Ini illa ta'budun, jangan menyembah kecuali kepadanya. Iya, baik. Itu kan ini menunjukkan ya apa? Menunjukkan sebuah bisa mengantarkan kita pada pemahaman lebih lanjut ya. Apa artinya? Ini kan ketika dibicarakan dalam satu konteks bersamaan, maka kita bisa kira-kira pemahamannya begini. Berarti itu kalau kita katakan pahala lah gampangnya kalau dalam bahasa teknis. Berarti pahala berbuat baik kepada orang tua setara dengan meninggalkan sesembahan. Ya. Setara dengan meninggalkan menyembah selain kepada Allah. Atau kalau kita istilahkan lagi, kalau istilah yang lebih ringkas lagi, menyembah kepada selain Allah itu apa istilahnya? Musyrik, menyekutukan Allah. Oke, bagus ya. Jadi istilahnya kan menyekutukan Allah. Atau istilah lebih ringkasnya lagi? Musyrik. Iya, oke, bagus, musyrik ya. Berarti gitu ya, berbuat baik kepada orang tua, pahalanya setara dengan meninggalkan kemusyrikan. Kan berarti betapa ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Sampai-sampai dia disejajarkan dengan larangan untuk menyembah selain kepadanya. Oke, baik, kita lanjut berikutnya. Untuk melarang di sini apa bentuk yang digunakan? Struktur bahasa yang digunakan untuk melarang di sini apa? Struktur bahasa ada ilahnya, Pak. Ada Allah. Iya betul. Apakah itu satu paket itu untuk melarang? Oh, struktur bahasa yang digunakan, bentuk bahasa yang digunakan untuk menunjukkan larangan di sini apa? Yang tadi sudah kita bahas tadi, yang kita sudah bahas tadi. Gimana maksudnya, Pak ya? Bentuk bahasa yang digunakan. Ya, bentuk kan kita udah belajar bentuk-bentuk ya. Bentuk ya. Bentuk yang digunakan untuk menunjukkan larangan di sini apa? Bentuk yang digunakan ada yang tadi diikuti dengan bentuk dua gitu, Pak, maksudnya? Ya, oke, bagus. Jadi untuk larangan ya digunakan apa? Bentuk dua didahului dengan la, atau untuk melarang digunakan la ya, digunakan la diikuti oleh bentuk dua. Gitu ya. Adalah diikuti bentuk dua. Itu untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan larangan gitu ya, untuk menunjukkan larangan. Sedangkan bentuk yang digunakan untuk perintah di sini bentuk apa? Bentuk ihsanan. Bentuk amar. Oke, bagus. Ya, amar. Oke, bagus ya. Kalau Bu Ratna tadi, kalau untuk melarang bentuk yang digunakan adalah la diikuti oleh fiil mudhari. Kalau untuk memerintahkan di sini digunakan bentuk apa? Bu Mute tadi fiil amar. Amar gitu. Kalau Bu Ratna apa? Iya betul, amar. Sekali lagi, Pak Bro. Sekali lagi, Pak. Iya, baik, kita ulang lagi ya. Tadi diskusi kita sampai pada pemahaman bahwa pada potongan ayat ini, Al-Isra ini, ada perintah dan ada larangan. Suaranya putus-putus, Pak.
Ya. Pak Guru suaranya Pak Guru. Putus Pak Guru suaranya. Terus saya bisa berbuat apa kalau begitu ya? Ya, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Nah, tadi sudah sampai pada pemahaman bahwa di dalam surat Al-Isra ini ada larangan dan ada perintah. Iya Pak Guru. Ya, untuk larangan tadi, bentuk bahasa yang digunakan adalah, gitu ya, untuk larangan, bentuk bahasa yang digunakan adalah la diikuti mudhari. Iya Pak Guru. Nah, kalau untuk perintah, bentuk apa yang digunakan? Untuk perintah digunakan bentuk itu. Ya, bentuk lima. apa yang digunakan? Amr. Bentuk amar. Oke, baik ya. Kalau Bu Eti bagaimana? Sama dengan yang Bu Mute atau Bu Ratna sampaikan bahwa bentuk perintah di sini menggunakan amr? Fil amr ya Pak Guru. Ah? Fil amr. Iya, oke bagus. Nah, sekarang mari kita ungkapkan mana dia fiil amernya. Oke, yang mana fiil amernya Bu Mute? Ihsa. San. Ihsa. Enggak. Ihsa. Bisa. San. Yang ini kah? Boleh. Iya. Iya, tapi ihsa. Oh ya dah. Ini atau yang lain? Ya, Pak. Iya Pak Guru. Iya, baik. Bu Ratna, yang mana fiil Ya, amernya? kayaknya kok saya enggak ya Pak ya. Kayaknya nannya enggak deh Pak. Soalnya kalau ikro aja kan ikro berarti cuman sampai sa aja. Oke, Ini Pak baik. Guru. Sampai sa aja kalau menurut saya sih. Bukan. Tak budunya ya. Sepertinya Pak Guru. Nannya enggak kalau menurut saya. Enggak. Asanya enggak, ananya enggak, anannya enggak. Jadi ihsa kali. Ihsa, Mungkin ya. oke baik. Ihsa, oke Karena baik. kalau ikro kan cuman ihsa gitu. Enggak. Oke. Hasanah Bu Mute tetap Ihsa. nanti dipakai. Ananya enggak kayaknya, bisa. Iya, oke baik. Jadi ini aja ya, yang ini ya. Bu Mute yang ini ya. Ihsa, ini aja. Iya, Pak. Oke, Tapi kalau baik. dari makna kok Kalau Bu berbeda. Ratna, yang mana fiil amernya? Fiil amarnya sepertinya tak budu ya Pak Guru. Oh budu ya. Yang mana Ibu fiil amernya? Tak budu. Jadi budu ya. Tak budu. Ya, Bu. Kalian berbuat baiklah. Jadi ihsana itu lebih berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Coba kita ulang lagi tadi ya. Kita ulang lagi Pak Guru tadi. bukannya fi'il mudhari. Kita ulang lagi tadi ya, bahwa pada potongan Al-Isra ini ada larangan dan ada perintah. Apa larangan? Iya, Pak Guru. Tadi larangan menyembah selain Allah. Apa perintah? Perintahnya berbuat baik kepada orang tua. Nah, kan gitu ya. Lalu untuk perintah, untuk larangan, bentuk apa yang digunakan? Tadi untuk larangan, la diikuti fiil mudhari. Oke, nah sekarang kita lagi berdiskusi ini. Untuk perintah, bentuk apa yang digunakan? Tadi katanya fiil amar. Bu Mute mengatakan amar, Bu Ratna juga mengatakan amar, Bu Eti juga mengatakan amar. Nah, sekarang kita tindak lanjuti pemahaman tadi. Mana dia amarnya? Kata Bu Mute, amarnya adalah ihsa. Nah, kalau menurut Bu Ratna, amarnya mana? Janganlah kalian. Oh, jadi ragu ya antara tak budu dan ihsana. Iya, boleh. Kalau menurut Bu Eti, enggak, Bu. amarnya mana? Bukannya itu larangan. Tak budu enggak, no, kan udah ada la-nya di depan. Kalau menurut Bu Eti, amarnya mana?
Ihsanan. Ihsa. Ihsa juga. Oke, baik Ya, ya. Pak Guru. Ihsanan. Nah, baik. Ihsanan. Iya, baik. Nah, ini artinya kan ada sesuatu yang akan berubah dalam pemahaman kita ini sekarang. Mari kita lihat ya. Ini perintahnya adalah apa? Berbuat Berbuat baiklah. baik. Berbuat baik. Berbuat baik. Coba, kata yang bermakna berbuat baik, 3 huruf pokoknya apa? Hasanah sih. Hasinah. Hasan. Iya, dengan demikian tidak bisa ini jadi ihsa. Ya. Tidak Ya, bisa, Pak. karena apa? Karena itu kita pernah katakan 3 pokok pengikat makna. Jadi dia makna baik itu harus ada haknya, harus ada sinnya, harus ada nunnya. Oke ya. Nah, baik, kita lihat berikutnya. Berarti ini alternatif yang kita punya adalah ihsanan. Itulah tadi yang bermakna berbuat baiklah. Tapi mari kita lihat, apakah ihsanan itu fiil? Apa Pak? Putus-putus. Apakah ihsanan itu fiil? Apa Pak Guru? Isim. kedengaran. Apakah fiil? Apakah fiil? Apakah Itu ihsanan itu ihsanan. fiil? Bukan, Pak Kalau Guru. isim, Bukan. kalau Oke, isim, baik. Isim nakir. Bukan ya. Nah, bukan ya. Kalau dia bukan Berbuat fiil, lalu dia apa? isim. Oke, bagus. Isim, ya. Dengan demikian, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, inilah mengapa kita sejak awal mewanti-wanti ibu bapak sekalian untuk mengatakan fiil adalah kata kerja. Karena apa? Seperti ini kita punya perintah, kata kerja perintah. Apa tadi? Kata kerja perintahnya berbuat baiklah. Ya, berbuat baiklah itu kan kata kerja perintah dalam bahasa Indonesia. Berbuat baiklah. Sekali lagi itu adalah kata kerja perintah. Tetapi dia bukan fiil. Aduh. Ini. Suaranya putus-putus, Pak. Iya, aduh. Gimana nih ceritanya kalau begitu ya? Nah. Ini enggak. Ini enggak kok. Mungkin posisi kali. Harus ganti posisi nih. Tadi dari Ini tadi harus berubah. di atas terus nih posisinya. Nanti kita turun. Kita ulang lagi ya. Itu dia. Tuh. Ternyata kita punya makna. Aduh. Kita coba ya cari solusi ini. Mau sampai puncak ini. Keluar rumah ini, Pak Guru. Halo, gimana sekarang? Bagaimana sekarang? Ya Pak, Ya, aman. sudah, Pak Guru. Baik. Oke, baik. Sudah, Pak Guru. Kita lanjut Jelas, lagi Pak. tadi. Kita sampai pada pemahaman bahwa kita punya kata kerja perintah. Apa tadi kata kerja perintahnya? Ihsanan. Fil amr. Kok jadi Kata begitu kerja lagi? perintah ihsanan. Bukan. Kata kerja perintahnya adalah berbuat baiklah. Berbuat baiklah. Ya, berbuat baiklah. Ya, saya ulang lagi ya. Kata kerja perintahnya adalah berbuat baiklah. Iya. Tetapi dia bukan berasal dari fiil. Oke? Iya. Melainkan dari isim. Iya, Pak Guru. Nah, Oh, coba. berarti itu masdar ya, Pak ya? Iya, Fiil yang bagus itu. Tuh. Fiil yang dibendakan. Tuh. Ihsan Kebaikan. ini adalah isim. Isim yang mana dia? Si masdar. Masdar. Karena itu ibu-ibu sekalian, Kebaikan. itu agak berat pemahaman kita kalau kita mengatakan
fiil adalah kata kerja karena nanti bolak-balik itu akan menjadi tuh. Jadi untuk bentuk perintah, jadi nih di akhir ya ibu-ibu sekalian, saya tambahkan sedikit nanti pencirinya, bahwa selain menggunakan fiil amr, untuk perintah itu kita punya bentuk yang lain. Ya, selain fiil amr, kita punya bentuk yang lain. Apa bentuk yang lain untuk perintah selain fiil amr? Lam amr sama berarti tambah lagi ini isi masdar. Nah, begitu. Jadi untuk perintah bisa menggunakan fiil amr, bisa menggunakan fiil mudhari diawali lam amr, dan ketiga bisa dengan masdar. Ya, untuk perintah bisa dengan masdar. Bagaimana ciri sebuah kata masdar sebagai bentuk perintah? Di antaranya ini tuh ujungnya bunyinya an gitu. Tanwin. Ujungnya bunyinya an gitu. Nah, sehingga kalau ingin memerintahkan Bu Ratna membaca, kita bisa langsung mengatakan qiraatan Bu Ratna. Nah, bisa kan? Kita bisa berkata begitu. Kalau ingin memerintahkan Bu Eti untuk sujud ya, kita langsung sujudan. Sujudan. Gitu. Nah, kalau kita ingin misalnya memerintahkan Bu Mute untuk berdiri, kita nggak pakai fiil amr, kita nggak pakai fiil mudhari diawali dengan lam, bisa langsung pakai masdar qiyaman. Tanpa tambahan domir ya Pak ya. Gitu. Ya karena ini kan isim ya, bukan fiil. Masa Pak Guru duduk di kiaman? Oh, berarti tinggal ditambahin an aja belakangnya diganti an gitu ya Pak ya? Iya, jadi ujung masdarnya itu an gitu. Ditambahin tanwin ya Pak ya. Pun an. Jadi tadi karena posisi itu tadi an, oh ya udah. Gitu. Nah, nanti ada penjelasan lain ya, tetapi untuk kajian kita pada kesempatan kali ini itu sebagai kesimpulan. Apa tadi kesimpulannya? Bahwa untuk memerintahkan sesuatu dalam bahasa Arab, pertama bisa dengan fiil amr, itu standar, ya, itu standar. Nah, kemudian yang kedua adalah fiil mudhari diawali dengan lam, kemudian yang ketiga adalah dengan masdar. Nah, kira-kira kalau kita pakai bahasa Jawa, yang ini apa yang namanya paling rendah itu namanya apa? Strata bahasanya paling rendah? Oh, bahasa ini. Yang paling atas kan kromo inggil ya, Bu. Ya, atas itu kromo inggilnya adalah yang pakai masdar. Yang di bawahnya adalah ngoko. Biasa kasar. Pokok paling bawah Pak Guru. Pokok paling bawah. Ngoko paling bawah berarti itu pakai fiil amr. Antara ngoko dan kromo inggil apa? Inggil sopan banget. Jauh berbeda itu. Jauh bedanya. Nah, kromo inggil tadi pakai apa Pak? Yang paling tinggi tadi pakai masdar. Kemudian di tengah tinggi ya? Ya, di tengah-tengahnya adalah pakai mudhari dan plus lam amr. Oh, baik-baik. Nah, yang paling rendah, dalam arti yang paling standar adalah pakai fiil amr. Iya, Pak Guru. Jadi itu artinya betapa ini kan bahasa Al-Quran sangat istimewa. Ketika dia bicara tentang berbuat baik kepada orang tua, itu halus betul perintahnya. Dia nggak pakai fiil amr, karena fiil amr itu kan standar umum, seolah-olah orang nggak paham, sehingga harus diperintah begitu. Dia juga nggak pakai fiil mudhari, yang artinya agak lambat begitu ya, agak lambat kalau tadi kan, tapi menggunakan masdar, melihat bahwa ini diperuntukkan kepada orang-orang yang cerdas akal, budi, dan pikirannya gitu.
Bisa dipahami Ibu-ibu sekalian? Insya Allah Pak Guru. Pak Iya, Guru. baik. Pak Guru, jadi Alhamdulillah. terjemahannya yang paling tepat apa Pak? Kalau isi masdar, kalau lam amr kan adalahnya, misalnya makanlah gitu. Kalau Sama isi masdar aja. itu, Kalau dalam bahasa Indonesia kita pakai apa gitu ya? ya. Pakai apa lah? Coba yang lebih halus kira-kira apa? Misalnya berbuat Itulah. baiklah, lebih tinggi lagi hendaknya berbuat baik. Mungkin ketiganya mungkin kita sepatutnya. Nah, kira-kira bisa Oh, begitu. sepatutnya. Sepatutnya Nah, Pak Guru bisa kata jadi sepatutnya. gitu. Mm-mm. Nah, kalau yang pakai yang fi'il mudhari yang lam amr itu hendaknya. Kalau yang tadi masalah kita sepatutnya. Ya, Kalau gitu. yang itu Langsung pakai lah gitu. Gitu. Ya. Atau kalau ingat kampungnya Bu Ratna dan Bu Muti, seyogianya gitu. Yuk kita ke sana buat insya Allah yuk. Kapan Gitu semua. ya. Seyogianya kalian berbuat baik kepada orang tua gitu. Oke. Selajimnya enggak itu. Baik, itu dia Ibu-ibu sekalian kajian kita pada Ini kesempatan saya belum. ini. Saya belum Pak Guru. Ya, pada pertemuan berikutnya insya Allah ya Bu ya. Ya, baik ya. Iya, Pak Ini Guru. sayang ya, masih semangat cuman waktunya, sudah waktunya kita beristirahat. Mari kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Ratna, Bu Mute, Bu Eti, dan ibu-ibu lain yang ikut Terima kasih Pak bergabung Guru. menyimak pada kesempatan kali ini. Mari kita syukuri sekali lagi dengan hamdalah. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Ya, Pak Guru. sama-sama.